Ya, ternyata semakin panas dialog kita. Tadi Andi Kumala memberikan pertanyaan cukup menggantung, mau langsung dicaplok sama Mas Iqbal. Tapi kita tahan dulu, Mas Iqbal, Mbak Retno, dan Pak Hasbullah. Kita juga akan meminta ataupun melihat bagaimana tanggapan dari masyarakat. Apakah barak militer akan menyelesaikan permasalahan anak bermasalah? Terutama orang tua ya, responsnya gimana? Sudah ada rekan kami, ada Yulinda Tridewi yang akan mewawancarai beberapa masyarakat. Silakan Yulinda Tridewi. Ya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, ini saya akan langsung menanyakan saja nih bagaimana pendapat masyarakat terkait kebijakan Deddy Mulyadi pengiriman anak ke barak militer. Sudah bersama saya di sini ada Ibu Dian dan Mbak Dian dan Ibu Ina Deci. Ibu sempat dengar kan Bu kemarin soal Deddy Mulyadi yang mau mengirimkan anak nakal ke barak. Ini menurut Ibu pendapatnya kayak gimana Bu? Setuju apa enggak? Itu ya, sebetulnya setuju saja. Tapi siapa ini masuk ke barak terus siapa yang mendidik gitu kan. Istilahnya khawatirnya sekarang kan banyak tuh. Jadi yang sekarang itu Pak Deddy lagi gembar-gemborkan kan, mohon maaf nih ya, ini nggak kaitan dengan pendidikan di barak militer, tapi dia kan cenderung arahnya ke paganisme gitu loh. Iya kan, jadi kita khawatir banget, kecuali masuk ke ini kan, kemarin itu Pak Prabowo kan pernah itu sebelum beliau itu naik presiden ada ini ini loh yang peduli bangsa itu loh, ya kan, jadi pendidikan militer oleh militer itu sendiri, tidak oleh pribadi, tidak oleh yang bertanggung jawab masalah kenakalan segala macam kan bukan satu gubernur atau ini ya partai politik apalagi, tapi masuk ke bangsa, masuk ke betul-betul ke seperti wajib militer. Setuju kalau itu, iya. Ini Mbak Dian nih, menurut Mbak Dian setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih setuju saja, karena biar anak menjadi lebih baik, tapi harus dengan pengawasan keluarga, biar tidak ke hukum semuanya. Kemudian Mbak Dian pernah mengalami kesulitan untuk mendidik anak sendiri? Ya, kalau saya sih pernah sih mengalami seperti itu. Apalagi anak saya umurnya masih 4 tahun. Itu anak yang nakal-nakalnya. Ini kan tadi kami sempat berbicara juga Mbak, asalnya dari Ngawi dan Ibu dari Semarang begitu. Apakah kalau misalkan kebijakan ini nantinya nggak di Jawa Barat aja dan diberlakukan di daerah Mbak, kira-kira bakal efektif nggak sih? Enggak sih. Soalnya keluarga nggak bisa ngawasin juga. Harusnya di setiap daerah ada sendiri. Ibu Ina ini menurut Ibu apakah nantinya memang kebijakan ini akan bisa berlangsung begitu di seluruh daerah Bu? Itu anak-anak usia berapa sih Mbak? Sekolah gitu Bu, SMP, SMA? Saya kira SMP SMA belum waktunya ya, lulus SMA baru dijalankan karena semua kewajiban ke orang tua. Kalau perlu mah orang tuanya aja kali ya. Orang tua ya Bu ya, yang jadi faktor utama untuk mendidik anak begitu ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak, Ibu. Nah pemirsa, begitulah pendapat dari masyarakat. Ada yang memang setuju untuk menerapkan kebijakan di daerahnya masing-masing untuk bisa memanage ataupun untuk bisa mendidik anak ke arah yang lebih baik. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Malah. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi yang sudah meminta tanggapan masyarakat terkait dengan pro kontra kebijakan dari Deddy Mulyadi ini. Kita akan kembali lanjutkan dialog dan saya akan ke Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, bagaimana sebenarnya mekanisme yang sebaiknya diterapkan, Pak? Apakah surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar saat ini bisa menjadi landasan hukum untuk menerapkannya ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di sana? Ya, tapi sebelumnya mungkin saya luruskan dulu ya Mbak, bahwa anak-anak yang dikirim ke barak militer itu kan tidak militeristik ya Mbak. Jadi saya kira gini, kita memang punya balai penitipan anak berurusan dengan hukum milik Provinsi Jawa Barat. Tapi coba lihat yang melatih baris berbaris, yang melatih kedisiplinannya juga TNI Mbak, TNI Polri. Jadi ini memang karena memang kita tidak punya tempat khusus ya untuk menampung anak-anak yang nakal seperti ini, dalam artian berperilaku yang tidak sepantasnya ini, untuk ditampung dalam sebuah tempat. Maka kita titipkan mereka di barak militer untuk dididik, dilatih, tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan pemerintah. Karena dalam unsur pengiriman 39 orang di barak militer ini juga kita dampingi dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas
pendidikan gitu. Dalam artian mereka juga sebagai anak juga punya hak mereka untuk diperhatikan seusia mereka dalam sisi makan, kesehatan, perilaku. Jadi tidak boleh mereka walaupun dititipkan di barak militer juga dididiknya seperti militer, tidak. Jadi saya kira tempat betul memang mereka dititipkan oleh Pak Gubernur di barak militer. Tetapi kan kita memang perlu berpikir secara objektif bahwa ada pergeseran nilai anak-anak zaman sekarang menurut saya. Kalau malam dibuat siang, dia begadang dan main game, kalau siang dia tidur. Bayangkan kalau dia malam begadang, besok dia sekolah, saya nggak yakin dengan kondisi yang lemah, yang ngantuk itu dia akan masuk sekolah. Pasti dia akan bolos dari sekolah itu. Nah, dalam konteks perilaku yang menurut saya ada pergeseran, karena memang dulu zaman saya masih kecil, saya masih belajar kok Pancasila, P4, ideologi negara gitu, kewarganegaraan. Tapi sekarang kan nggak ada muatan kurikulum yang menanamkan tentang budi pekerti kepada anak didik ya. Sehingga memang kita perlu ada program khusus ya bagi pemerintah daerah untuk di sekolah itu bila perlu juga sekali-sekali juga kita berikan muatan lokalnya tentang kedisiplinan, tentang sikap dan perilaku gitu. Sehingga tidak mesti semua harus kita titipkan di sekolah unggulan seperti SMA Taruna. Saya kira semua sekolah juga ke depan juga harus punya planning untuk mengkanalisasi anak-anak yang berperilaku tidak baik itu dalam perhatian khusus. Nah, apakah kita datangkan psikologis di situ, psikologi untuk mendetek ya tingkat kenakalan itu apakah karena faktor keluarga, faktor teman. Saya kira harus kita bedah satu-satu karena geng tawuran juga kalau nggak ada anggotanya nggak akan turun ke jalan. Nah, bagaimana kita menyadarkan kepada mereka anak-anak untuk tidak bergabung dalam hal-hal seperti ini. Bapak Ibu bayangkan di jalan itu saya datang kunjungan ke barak panti anak-anak berurusan dengan hukum ya yang milik Jawa Barat. Usia 16 tahun sudah membunuh orang. Dan ini kebayang kalau ini dibiarkan mereka tawuran dengan senjata celurit yang 1 meter panjangnya, ketebas leher orang itu pasti mati. Nah, bagaimana kita mengembalikan kembali bahwa seusia mereka itu sekolah, belajar, bukan tawuran. Baik, Pak, nah, ketika tidak mampu pendidikan militer di sekolah ya baik, kita harus di untuk tempat. semuanya, Pak Hasbullah, kenapa tidak diberlakukan bagi semua siswa ataupun satu sekolah untuk mendalami atau mendapatkan pendidikan militer karena tidak kan secara sebagai hukuman betul, karena kan secara murid-murid berprestasi juga memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi begitu, Pak Hasbullah. Ya ini kan merespon tentang banyaknya korban yang akibat tawuran sehingga Pak Gubernur mengambil langkah-langkah untuk menitipkan mereka di barak militer untuk dilatih kedisiplinan. Tetapi kan tadi dari awal saya tawarkan konsep bahwa di Jawa Barat punya SMA Taruna yang luar biasa bagus kurikulum pendidikannya dan Pak Brigjen TNI Ardiansyah juga menawarkan diri untuk menampung anak-anak yang berperilaku tidak baik ini untuk dididik di mereka dan itu saya kira perlu support perencanaan, anggaran dan termasuk juga tadi regulasinya ya. Jadi saya sepakat bahwa mendidik anak yang berperilaku berbeda ini juga harus ada landasannya gitu. Nah untuk itu mungkin kita akan bahas dengan Pak Gubernur apakah kita lahirkan satu peraturan gubernur ya atau peraturan daerah yang bisa memayungin bahwa seluruh anak sekolah di Jawa Barat yang berperilaku berbeda ya artinya tanda kutip lah nakal itu bisa punya hak yang sama dia untuk menerima ilmu pengetahuan umum pendidikannya tetapi ada tambahan perilaku kedisiplinan dan karakter yang mungkin kita bisa kerjasamakan dengan para pihak ya. Tidak mesti harus di barak militer memang pendidikan ini, tetapi kan Jawa Barat kan belum punya tempat khusus untuk menampung anak-anak yang seperti ini. Maka sementara kita titipkan di barak militer. Itu Mas Kira. Baik, mungkin langsung ditanggapi Bu Retno. Iya, pertama ya sebenarnya anak-anak yang tawuran kemudian diminta gitu tentara untuk ikut membantu mendisiplinkan mereka itu sebenarnya banyak terjadi. Tetapi tidak seperti ini polanya.
pertama kasuistis ya. Jadi kan tadi disebutin anak yang bunuh lah, anak yang apa. Tapi apakah anak-anak itu ada sekarang di barak itu yang 39? Kan enggak. Lalu kemudian yang kedua, anak-anak itu pasti ditangani oleh Balai Rehabilitasi Kemensos. Karena memang biasa begitu sistem hukumnya atau aturan dasarnya sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang 11 2012. Yang kedua, nah anak-anak misalnya di Jakarta ya, bahkan Kodim misalnya yang di Jakarta Pusat itu mengajak beberapa sekolah, dia datangin sekolah-sekolah yang anaknya terlibat tawuran itu untuk masuk. Tapi itu tidak nginap, jadi jam 7 sampai jam 2, lalu hanya 2 minggu, lalu mereka bawa makanan sendiri, bekal sendiri, dan itu memang kemudian ketika berada di sana dan keluar, saya tanya mas sekolah-sekolah yang kemudian itu, gimana ada perubahan nggak? Dia bilang ya sebagian besar terjadi perubahan, artinya nggak tawuran lagi. Nah tetapi kata mereka ini ada pendekatan juga kepada para orang tua. Jadi memang penanganannya nggak bisa si anak sendiri, karena kesalahan anak tuh nggak pernah berdiri sendiri. Lingkungan gitu. dan keluarga harus dilibatkan. Ya? Jadi Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan itu kan di 3 ranah. Pertama pendidikan keluarga, ini penentu karakter utama dan pertama. Jadi kalau karakternya udah kebentuk dari rumah, ini bagaimana kemudian mengubahnya? Kan harus mengubah orang tuanya juga. Kedua, pendidikan di sekolah, dan yang ketiga baru pendidikan di masyarakat. Termasuk contoh, kita udah nyontohin ke anak-anak nggak ngelakuin kekerasan, atau saya berbuli. Untuk kasus-kasus ini aja ya, saya berbullying yang diterima misalnya itu luar biasa gitu ya. Misalnya ketika kasus ini Barak yang setidaknya yang kontra itu dianggap sebagai orang yang kemudian dibenci dan rame-rame diburu. Atau misalnya kasus yang Aura itu kan juga bagaimana pembulian luar biasa. Itu contoh kekerasan loh. Jadi artinya masyarakat pun lewat media sosial dan lain-lain itu harus nyontohin ke anak-anak gimana berperilaku positif, karena anak tuh sebenarnya melakukan tindakan-tindakan itu karena contoh dan ngalamin. Atau mungkin menurut Pak Hasbullah tadi kurikulum pendidikan Pancasila masih kurang. Sebenarnya pendidikan budi pekerti ada dalam kurikulum kita. Nah, kalau emang ini belum maksimal, ini yang kemudian harusnya dievaluasi, bukan kemudian melibatkan orang lain atau TNI yang jelas dalam Undang-Undang Sidiknas itu nggak dapat peran sama sekali terkait dengan pembinaan anak-anak ini. Nah, kalau membantu itu sebatas yang mana? Tadi makanya harus jelas yang didefinisiin anak nakal itu siapa. Kemudian yang kedua harus nanti dievaluasi, dan yang paling penting dasar hukumnya apa? Kalau kemudian ngelawan peraturan perundangan di atasnya. Kan sudah ada surat edaran. Surat edaran itu kan peraturan yang dalam tata urutan peraturan perundangan juga lemah ya, di bawah banget. Jadi sebenarnya harus diperkuat dengan kalau mau ya dengan peraturan gubernur setidaknya. Baik, kita mau ke Mas Iqbal yang sudah digantung dari tadi, tapi harus digantung lagi Mas Iqbal karena kita ada lagi. Doyan banget Mas Iqbal. Maaf Mas Iqbal, malah memang suka menggantung orang begitu ya. Kita berikan waktu usai jeda. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.